Sekarang masih? Enggak. Do you miss it though? Hah? Do you Iya. miss it? Do I miss it? I do. Outbreak bisa berhubungan sama Zombie. jadi pokoknya zombie dan gue harus save my family, I have to save my kids. Terus Meditasi 100 km. meditasi 100 km Gue mending 100 dan kilo dibandingin gue disuruh diem 10 menit untuk kayak apa ya. Lu mending mana, Bev? Ayo, susah loh itu meditasi. Oh, We're exposed to apa ya, weird stuff on the social media kan. weird stuff. weird Yeah. stuff. Jadi pas nonton Katarsis nih, you will enjoy those what the moments, gitu. Okay, What the that's hell? What's interesting. going on? Hai, welcome back to Talkative Season 2 bersama gue Teddy Aditya dan hari ini gue pasti nggak sendirian karena kalau sendirian gue akan ngomong sendiri. Ada dua wanita yang luar biasa di samping gue, ada Pevita Pierce dan Sigi Wimala. Yeay. Pertanyaan mandatori di setiap interview. Boleh Apakah- nebak nggak? apa? Apa kabar? Lagi sibuk apa? Enggak, Oh, gue nggak akan nanya lagi Enggak. sibuk apa. Cuman apa kabar? Baik, Baik? good. Baik. Udah? Udah? Ya. Gitu doang? Oke, Oke. Thank you. Makasih Talkative. Sampai ketemu. very talkative. Gue punya beberapa contekan. Gue mau nanya dulu ke Pevita. Pev, layar lebar. Lu nggak pernah main sinetron kan? Enggak. Nggak pernah. Layar lebar pertama lu yang gue ingat, karena waktu itu gue ngefans banget, Beneran? adalah Denias. Oh, thank you. Iya. Contekan. Oke. Dari waktu itu tahun 2006 ya? Iya. Ya, 2006. Sampai sekarang, apa yang paling lo nggak suka jadi aktris? Yang paling nggak suka apa ya? Karena aku benar-benar amat sangat menikmati journey-nya, proses kreatifnya, proses kolaborasinya. Dulu mungkin jam kerjanya. Oke. Jam kerjanya dulu bisa lebih dari 12, 13. Nyampe sekarang juga kadang-kadang masih, tapi industri kita amat sangat membaik, Oke. jadi jauh lebih sehat dan mungkin kalau ditanya apa yang nggak suka dulu itu jam kerjanya bisa Kayak dari pagi sampai pagi baru lagi. baru beres jam 3, callingan jam 5 gitu Bisa, ya. Sekarang bisa. kayak lebih manusiawi ya. Iya, Ya. sekarang lebih manusiawi dan Oke. karena yang kasihan kan bukan cuma kita tapi Kru, kru-kru ya. juga yang Ya. kerja Kebayang lebih keras yang juga kayak dari mereka yang pertama kali datang ke set dan Iya. ngeset semuanya dan mereka yang terakhir keluar Iya, kan iya. gitu. Benar. Jadi paling itu. Oke. Kalau Sigi, karena kayaknya kalau gue lihat, lu mulai film pertama 2005 ya. Jujur gue lupa. Me- Iya, kayak. menurut research gue 2005. 2005 2006 maksudnya berada di dalam satu timeline yang Iya. hampir barengan lah ya gitu. Ah. Iya, selain jam kerja, apa yang paling signifikan bedanya? Dari segi produksinya. Iya, dari segi produksi. Dari kebebasan secara kreatif dari sisi filmmakernya juga sekarang lebih luas ya. Produsernya mungkin juga lebih open minded. Yeah. Jadi nggak terpatok sama template yang menjual, tapi they trying to educate the audience more. Kayak Project Katarsis kayak gini is a whole different genre altogether. Jadi itu sih. Jadi mungkin sekarang karena ada OTT, ada karena banyak layar banget lebar, platformnya ada semua kan. media, ada social media. Jadi sekarang lahan untuk eksplorasinya. Dan kayaknya memang dengan berkembangnya dunia digital yang sangat pesat, akhirnya banyak juga teman-teman director yang nulis skrip punya pandangan yang lebih luas dari dulu gitu ya. Iya.
Menarik. Balik lagi 2005, film pertama 2006, sekarang 2023. Lo mau bikin kita ngerasa Enggak, tua atau gimana? enggak. Kalimat ini. Cuman maksudnya pertanyaannya adalah Kok gini-gini aja, Ki? Maksud lah kita. bukan, pertanyaannya adalah bagaimana kalian memaintain sustainability kalian dalam bidang ini. Bahkan kayak seiring berjalannya waktu dari 2005, 2006 sampai detik ini banyak nominasi, banyak penghargaan juga yang didapat gitu. Dan itu span waktu yang cukup panjang ya menurut gue untuk seorang seniman gitu, untuk terus berkarya di satu bidang yang spesifik gitu. Gimana sih maintain untuk menjaga sustainability-nya, Maintain untuk karirnya. menjaga karyanya, menjaga karirnya gitu. Apa yang paling Dari kalau selama ini yang aku jalanin nggak ada strategi khusus sih, cuma memang I love acting and I love being in that kind of environment, ekspresiin diri dan itu aja yang konsisten aku lakuin, dan aku mau jadi lebih baik dari project sebelumnya dan lebih baik, dan iya dari situ aja. Berarti kalau kamu looking back ketika Denias, kayak secara personal sejauh apa growth-nya? Kalau dari Denias Karena itu jauh banget. Tapi karena maksudnya untuk itu kan debut film ya? Iya. You did great. Thank you. I'm a fan. Jadi thank kayak you. ini pertanyaan yang lumayan personal sebenarnya. Oke. Kayak gue pengen tahu. Proses pembelajaran yang paling besar mungkin kalau dari Denias itu, aku cinta sama film, aku mau mengekspresikan diri melalui acting, dan di Denias itu dapat kesempatan, dan di situ aku ingin senang-senang mengekspresikan diri. Tapi berjalannya waktu, berjalannya project, berjalannya tingkat kedewasaan juga, banyak awareness dan perspektif baru. Kita punya label professional for a reason gitu. Jadi bahwa nggak selamanya kita in the mood untuk melakukan itu gitu. Tetapi ketika kita sudah menjadi profesional, kita udah bisa adjust dengan situasi apapun untuk selalu memberikan yang terbaik tanpa alasan. Itu mungkin perspektif baru yang dari Denias yang akhirnya makin kebuka lagi. Pendewasaan lah ya. Pendewasaannya dan pentingnya kolaborasi juga, dan pentingnya juga keluar dari zona nyaman, dan pentingnya untuk nggak ngasih label dalam apapun yang terjadi. Gitu. Itu sih yang aku rasain kalau looking back dari Denias. Tapi pacing lu bagus sih. Dari awal dia ngambil film Denias sampai sekarang gitu. Kayaknya mungkin lu nggak strategiin secara planning, tapi I think every movie you took maksudnya has an impact sendiri-sendiri, dan timingnya juga nggak yang terus-terusan yang sampai orang lu bisa jadi burn out juga. Iya. Ini juga faktor luck. Aku bilang potong. Iya, faktor luck aku ngerasa itu juga berperan cukup penting, karena menurutku kita as an actor pasti selalu bisa memberikan yang terbaik dari sisi kita. Tetapi ketika jadi sebuah keseluruhan film itu udah faktornya banyak sekali, bukan cuma dari satu karakternya aja gitu. Tapi berarti juga berkaitan sama bagaimana kamu menyadari bahwa perlu untuk selalu improve dalam setiap project gitu ya. Iya. Sama nggak sih kayak bikin album? Pasti juga mungkin kelihatannya orang cuma Teddy aja, padahal di situ udah ada banyak banget orang yang involve, yang perannya juga nggak kalah penting untuk membuat satu lagu atau satu album jadi sukses. Karena gue pernah casting. Susah ya? Film? Oh, cerita dong. Gimana experience-nya? Susah ya? Disuruh ngapain waktu itu? Kenapa? Susahnya karena
mungkin gue tidak punya basic acting, terus biasanya ngapalin lirik terus jadi ngapalin skrip dengan intonasi yang berbeda dalam situasi yang berbeda, terus harus kebetulan waktu itu castingnya untuk menggantikan karakter, jadi emang mungkin agak lebih susah ya kalau misalnya kita dapat kerjaan terus karakternya baru, terus kita bisa create karakternya dengan research kita sendiri gitu. Kalau ngegantiin karakter kayaknya agak lebih susah ya gitu. Cuman gue pengen tahu, kalau dari yang gue baca, kalian berdua rata-rata 1 tahun 1 film. Mungkin Sigi ada yang 1 tahun 2 film. Enggak sih, aku jadi banyak dibilang kayak cinta acting juga. I just like the industry, I like the filmmaking process. Jadi kalau gue sih kadang-kadang gue lebih passionate-nya di balik layar. Jadi either writing atau directing. Jadi sebenarnya yang penting nemuin apa ya, kesempatan yang ditawarin apa, I just grab it gitu. Kalau untuk actingnya sendiri gue nggak suka ngafal. Karena mengacu kepada tadi cerita gue tentang casting, seberapa susah sih keluar dan masuk karakter film tuh? Maksudnya kayak skrip baru, cerita baru. Iya, itu susah ya. Kayak untuk masuk dan keluarnya lagi gitu loh, lo harus beradaptasi ke karakter itu, terus kemudian dalam span waktu tertentu lu menjadi karakter itu, terus abis itu lo mungkin ada project lain yang dimana lu harus keluar lagi dari karakter itu dan masuk ke karakter baru. Seberapa susah? Gimana? Apalagi kayak karakter kita di Katarsis, kalau nggak bisa keluar masuk agak serem ya Kak, kalau misalnya ke bawah-bawah nanti sehari-hari. kita akan masuk ke Katarsis banyak banget. Cuman sekarang gue pengen tahu dulu nih, in general gitu. Kalau dari gue sebagai orang yang maksudnya niatnya juga dari sisi di belakang kamera, I want the actor to be in character totally kan. Cuman sebagai orang yang di depan kamera, it's hard karena itu mentally draining sih. Apalagi mungkin kayak karakter-karakter tertentu yang emang totally different, terus punya semacam baggage yang harus dibawa ke layar, dalam arti ya misalnya dia karakter ini punya depression atau dia punya trauma tertentu, pasti kan dia harus dirasa biar bisa dituangkan kan. Itu pasti capek banget sih kalau jadi aktornya. Jadi I think untuk aktor-aktor yang kayak teman-teman kita yang di industri yang kelihatan banget udah jadi gitu, they know how to switch ada kayak kompartemen dipisah-pisah gitu. Oh, gue lagi kerja, terus habis itu switch ke personal life, balik lagi ke lapangan kerja lagi gitu. Jadi itu menurut gue it's a amazing skill. Artinya dalam kenyataan sehari-hari juga kalau ada masalah, ada apa, you can just put it away, nanti fokus di hal tertentu. Tuh kayak semua orang kayak kalau punya skill itu hidup jadi lebih gampang gak sih? Iya. Oh gimana? Kenapa aku ambil project biasanya 1 tahun itu cuma 1, itu sebetulnya untuk alasan itu sih. Karena aku ngerasa kayak sering kita menuju karakter yang mau kita perankan itu kita ditemenin, di-assist, tapi begitu udah selesai syuting, oke, urusan lo deh untuk balik lagi ke karakter lo, bye gitu. Jadi apalagi banyak film yang aku jalanin itu proses persiapannya cukup panjang, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi karakter tersebut tuh bisa dibilang jadi melekat, jadi bagian diri aku juga gitu. Nah dulu aku butuh proses untuk ngelepas, dan proses ngelepas karakter itu dengan grounding ke keluarga, ke mostly keluarga sih, atau fokus sama diri sendiri gitu. Karena suka jadi tipis tuh ketika kita udah percaya, udah punya satu belief system untuk periode yang cukup lama, dan itu butuh waktu juga untuk ngelepasnya. Tapi setelah beberapa experience, sekarang mungkin tergantung lagi karakternya seperti apa dan tingkat kedalaman dan kesulitan dan baggage-nya. Tapi
sekarang atau beberapa project terakhir aku udah lumayan bisa tuh Kak, kayak kompartemen karena ngeliat dan ngejalanin karakter tersebut udah paham core-nya. Jadi ketika pulang udah kayak hai balik lagi Pev gitu. Tapi begitu udah on cam balik lagi ke belief system itu, ke core tersebut gitu. Jadi yang paling susah yang mana? Yang paling susah. Yang paling susah untuk masuk atau keluar? Sri Asih. Iya, Sri Asih. Karena fisik juga. Karena itu fisik banget juga. ya. Kalau nggak salah bukan cuma karakter tapi fisik. Iya. Kamu workout sehari 7 jam? Kurang lebih ya. Kurang lebih pagi-pagi itu gym 2 jam. Setelah itu latihan koreo dan silat 5 jam. 5 jam abis itu iya. Sekarang masih? Enggak. Do you miss it though? Huh? Do you miss it? Do I miss it? I do. I do miss the discipline and learning something new. There's something very refreshing in learning something new gitu. Tapi atau upgrading skill, walaupun juga agak stressful ya, karena kadang kalau kita melakukan itu tiap hari kita ngerasa kayak kita nggak lihat perkembangannya kan. Orang lain yang bisa lihat gitu. Jadi dalam journey itu stressful, tapi pas sudah lewat and looking back, oh ternyata kita tuh punya capability sebesar itu gitu. Dan I do miss in that kind of environment juga. Menarik. Terus Sigi bersepeda 100 km. Kenapa? Exactly, itu yang aku Ada tanyain masalah juga. apa? Ada masalah apa? Gue nggak mau nanya gimana. Kenapa? Apa ya? Kayak kalau gue enjoy sepeda karena I have 2 kids. Gue ngurus anak-anak sendiri. Terus kayak at one point identitas gue tuh hilang karena gue terlalu immerse myself being a house mom. Ya, dan waktu itu sempat nggak syuting, nggak kerja, jadi identitas gue tuh hilang. Gue hanya dikenal sebagai mamahnya ini. Gitu. Dan waktu gue ngambil decision untuk balik fokus di sepeda, kayak gue ngerasa I was in control, karena sepeda kan it's all about control kan. It's something mechanic, tapi you're the one who's controlling the bike. Jadi kenapa gue 100 itu sebenarnya saat gue sepedahan jarak jauh, gue kayak meditasi lah. Gue suck at yoga. Gue setuju banget. Terus gue nggak bisa meditasi. Berkendara tuh meditatif banget. Itu nggak bisa. Jadi ya kalau lo kan naik mobil, you can feel the car, the engine, terus the vibration. Dan semakin lo lebih sering di mobil lo kan, lo bakal lebih in tune sama suara-suara sedikit apapun. Oh, ini something's wrong with this gitu. Jadi kalau di sepeda semakin lo jarak jauh, semakin lo makin mengenal setiap putaran sepeda lo tak jadi mengenal, the more you know the bike, the more you're in control. Jadi gue ngerasa dalam hidup gue, at least I have this for me. Jadi 100 km itu untuk kenalan sama sepedanya? Iya, sepeda dan mengenal diri gue. Artinya jantung gue segini kapasitasnya, kaki gue segini. Dan ada sisi humblingnya juga sih. Umur segini gue have to, heart rate gue mesti gue jaga karena I cannot push it atau apa. Lebih meditasi sih. Terus meditasi 100 km. Meditasi 100 km gue mending 100 dan kilo dibandingin gue disuruh diam 10 menit untuk kayak apa ya. Lu mending mana, Bev? Ayo, susah loh itu meditasi. Kayak breathing doang gitu, nggak mikirin apa. Tapi sebenarnya meditasi kan nggak selalu harus. Iya kayak gitu. Ada baca buku meditasi, baca melukis meditasi, olahraga meditasi, di gym meditasi. Aku ngerasain itu pas aku di gym. Iya. Kayak in control of myself, terus jadi lebih kenal sama badan juga. Terus kapan kalian menyadari harus, mungkin nggak tahu ya, mengubah pola hidup untuk jadi lebih sehat? Terus apakah olahraga ini menjadi semacam adiksi? Adiktif nggak? Feeling abis olahraga yang bikin you become an addict gitu. Pas terakhirnya lu ngerasa ada hormon tertentu yang tiba-tiba you need some more.
oh this is nice feeling gitu, you want that gitu. Jadi itu yang lo kejar. Mungkin kalau orang lo abis nge-gym, you can see kayak setiap otot lo burn gitu, kayak that's progress gitu. Jadi lo looking for that. Kalau lo nggak kebakar, lo nggak ngerasa that's not enough. Gitu. Kalau di sepeda tuh kayak ada endorphin high ya sebutannya ya pas lagi. Setiap olahraga ada endorphin yang happy hormones. Jadi gue ngerasa lebih cantik, lebih apa pas lagi habis olahraga fresh, gitu. Tapi adiksi berarti ya? Iya, because yang enak-enak kan pasti lu pasti nyari yang enak-enak kan. Betul sekali. And it's a positive thing. Yeah, that's a positive thing. Ngontek lagi. Maklum. Banyak pertanyaan jadi. Maklum hostnya penyanyi bukan host. Masih bangun jam 4 pagi untuk workout? Bangun pagi karena harus masak untuk anak-anak. Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang pengen banget gue tanyain. Ngurus anak, masak, kerja, olahraga, sepedahan 100 km. How do you manage your time? Gue karena udah rutinitas. Ya. Jadi akhirnya dengan sendirinya ada kayak biological clock yang tiap kali udah waktunya ini, bangun, masak. Terus kalau misalnya anak-anak pas lagi libur, terus gue nggak jalanin itu rasanya kayak ini gue ngapain ya, kayak kehilangan rutinitas. Iya, gue I like that routine. Kayak lo bilang ada disiplin, sesuatu yang kalau lo udah biasa latihan, ada jadwal lo nge-gym, abis itu lo latihan silat, itu kan ada schedule. Terus itu tiba-tiba hilang tuh kayak gitu. Menurut aku ada sesuatu yang meditatif dari sebuah rutin. That's true. Karena sekarang aku kayak banyak traveling gitu, aku kangen banget punya rutin. Iya sama. Kalau kayak traveling, pengen pulang, pengen ngurus sesuatu yang. And it's always like the simple things gitu loh. Terus gimana menghadapi rutinitas yang dimana profesinya nggak rutin, bukan? Iya kayak kerjaan lo kan. Iya kayak kayak basically kerjaan kita lah. Iya, ya mungkin kalau lo ada rutinitas sebagai seorang ibu. Tapi ada kerjaan kita kan cuman kerjaan kita semuanya kayak tergantung callingan. Iya. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 7 itu gue create a routine. Setelah jam 7 gue jadi lebih fleksibel. Jam 7 sampai jam 3 sore itu gue lebih fleksibel. Oke, job masuknya pas slotnya itu. Tapi nanti kalau udah anak-anak pulang, gue harus balik lagi ke rutinitas. Jadi kerjaan kita mau gimana pun harus ada fleksibilitas yang lu harus masukin. Terus sisanya lu bikin rutin di luar itu. That's admirable. Itu keren sih. Aku punya belief kayak kayak schedule kita kan nggak pernah jelas ya. Kayak maksudnya selalu beda-beda terus. Rutinitas, tapi kerjaannya nggak pernah rutin iya, gitu. kerjaannya nggak pernah kita mulai di jam yang sama. Misalkan selama seminggu. Kayak 9 to 5 aja gitu. Aku selalu bilang sama diri aku sendiri, there's so many unexpected things that might happen in my day, but at least satu hal yang gue bisa kontrol itu kopi gue. Iya. Itu terserah hari mau kayak gimana, bakal ada challenge berarti lu selalu bawa stevia kemana-mana. Yes. Kenapa? Iya. You have sweet. Aku kan suka banget manis. Oat milk. Iya. Aku tahu. Iya. I did my research. Iya benar. Kalau aku nyampe punya kayak pocket traveling espresso maker gitu. Karena kayak terserah deh hari gue mau kayak gimana. At penting least kopinya, aku penting kopinya konsisten. Hari ini ada satu hal yang konsisten di hidupku yaitu kopi aku. Dan enak. Enak buat aku, nggak tahu buat orang lain, tapi buat aku ini oke. Jadi kalau itu taunya nggak enak tuh aku sedih dikit. Jangan salah, dia bawa minuman banyak banget, ada kolagen, ada apa pas syuting tuh dia tumblernya banyak banget. Ini apa? Ini air putih. Ini khusus air putih. Ada satu lagi yang pink itu jadi khusus kopi. Jadi kamu kemana-mana bawa tumbler berapa banyak? Daily?
banyak gila. Beda-beda function. Iya. Beda-beda function. Obviously, kalau functionnya sama, why would you bring Iya. more than one? 3 lah. Iya. Karena aku suka nikmatin minum aku. Jadi misalkan nih air putih dingin gitu yang nge-hold temperatur juga gitu. Nanti kopi atau teh juga nge-hold es batunya, dan aku spesifik es batu tuh 4. Jadi itu Ini aku tuh OCD lumayan apa? spesifik. Nggak tahu ya, itu OCD nggak ya? 4 is a bad number. 4 or 5? Gitu iya. ya? Terus Sunnah Rasul ganjil segitu. Oh ya udah deh 5 deh. Ukuran es batunya masih dihangkat. Langsung keringetan. Harus Ya udah ganti 1 tapi es batu yang kayak whisky gitu aja ya. Bev, Hmm. lagi sering bolak-balik Bali atau emang tinggal di Bali? Tinggal di Jakarta, tapi keluarga pindah ke Bali. Ya. Jadi karena kan aku sekarang udah punya 2 keponakan, dan aku deket banget sama mereka, dan mereka pindah ke Bali, jadi aku sering bolak-balik Bali. Terus terakhir trip ke Bali, yang waktu itu aku sempat video call sama Naya, terus ada kamu. Iya. Gimana nanyanya? Bagaimana trip itu merubah hidup kamu? Oh iya, yang aku sempet ke Bali trip sama Naya itu life changing, exactly a year ago. Ya, Iya, she's my resource. Iya ya, Makanya kebayang kenapa makanya aku iya. tahu oat milk dan Iya, tiap itu. dan stevia tadi selalu. kayak, Nay. Dan jadi Naya itu director dan dia juga sahabatku. Dia akhirnya juga pakai stevia terus sekarang, karena aku selalu kayak bilang, Naya coba ini. Oh iya. Iya. Jadi bagian nggak tahu. Balik lagi, tahun lalu aku ke Bali sama Naya, dan itu buat kita berdua trip yang amat sangat life changing, karena kita pada saat itu di titik terendah lah dalam journey kita, dan pada saat itu kita berdua kayak ya udah deh, kita let's do something. Kita nggak suka sama situasi ini, yuk kita berubah jadi lebih baik, atau kita ubah situasi ini. Dan akhirnya kita decided untuk ke Bali, dan buat kita berdua sekarang looking back ke tahun lalu, kita nggak nyangka sih sekarang kita bisa ada di sini, and very very happy and content and connect sama diri kita sendiri. Jadi perubahan yang paling signifikan adalah reconnect with yourself. Reconnect with yourself, Ngapain with aja? myself. Ya, ngapain aja? Karena ngapain ajanya kita nggak, nah itu kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma mendekatkan diri sama alam. Kita menghargai little things yang biasa kita nggak appreciate, kayak kopi. Terus kita banyak berterima kasih sama diri kita sendiri, karena kadang kita terlalu sibuk untuk ngasih ke orang energi kita atau cinta kita, tapi kita lupa ngisi apa yang di dalam diri kita gitu. Nah, jadi di trip itu kita belajar banyak tentang self love kali ya. Dan ternyata kalau kita fokus sama diri kita sendiri, jadinya kita attract hal baik juga. Betul. Untuk diri kita, dibandingkan kita fokus mau ngebahagiain your vibe, orang lain gitu. Your vibe attract your tribe. Yes. Jadi start with yourself. Gitu. Menarik. Jadi Itu benar-benar self healing ya. self healing Itu ya. self healing tapi nggak dihealing-healingin ya. Nah, tapi aku juga bilang sama Naya, jangan healing, kita harus keep it sick juga. Iya dong. Karena kalau kamu nggak tahu rasanya sick, kamu nggak tahu healingnya mau kemana kan? Benar. Maksudnya bukan sick in the negative. Iya, tapi kayak keep it. Kayak bahasa ada gila-gilanya dikit boleh lah gitu ya. Wow, ada stigma cewek berotot sebagai olahragawati. Olahragawati nggak sih? Sebutannya ya? Bisa sih kan cowok Kalau cowok olahragawan. Ya maksudnya ya meskipun kalian bukan atlet ya, cuman maksudnya orang yang sangat sport enthusiast. Oke, ini pertanyaan ini bego banget ya. Gue paling takut sama zombie. Oke, that's my worst nightmare. Gue gak tahu kenapa gue kayak ada outbreak bisa berhubungan sama
Zombie. Jadi pokoknya zombie dan gue harus save my family, I have to save my kids. Jadi gue ngerasa gue have to be fit enough to save my family. Gue sampai sekarang kayak gitu. Jadi Gue harus bisa ngangkat anak gue kabur. Mesti bisa kill anyone kalau misalnya my family is in kayak Iya. Jadi gue kayak ada. Jadi sampai sekarang lu masih percaya bahwa suatu hari nanti akan ada zombie apocalypse di mana lu harus masih punya power untuk gendong anak-anak. One step closer to doing a survival camp, apa sih yang apa tuh survival camp. Tapi kayak itu seru deh. Basic Bertahan hidup I gitu think, ya. I think itu Kebanyakan nonton ya kan. tapi nggak, maksudnya skill itu kayaknya bukan sebuah I know. hal yang it's a good thing. it's a good thing to have. Kayak kita nggak pernah tahu juga kan. Terlalu ketergantungan sama social media, apa namanya, handphone, Teknologi. everything di apa-apa tinggal use your Yeah. app atau apa ya. Jadi kayak I need to. Terus gue bilang sama anak gue, lu jangan gemuk-gemuk ya, nanti gue Kamu gimana, Pev? Waktu Sri Asih kan sempat Kebayang lagi gitu. Aku ngebayangin Kak Sigi kayak malam-malam, aduh ntar bakal ada zombie apocalypse nih. Berarti kan ada pemikiran kontemplasi itu kan, wah gue harus nge-gym nih. I live in an apartment. Oh. Jadi kadang-kadang ada waktu itu sempat ada fire alarm kan, kayak ada gempa atau apa. Jadi kita harus lari ke bawah gitu. Jadi at one point I have to carry Alex kan ke bawah gitu. Terus gue sorry. I'm not strong enough to carry her. Jadi gue sekarang latihan strong gara-gara I'm stupid, right? Tapi fakta menarik, 21 Juni. Iya. Kenapa? Sama. Apanya? Iya. Banyak loh yang 21 Gue juga Juni. 21 Juni. Lahirnya. Aku juga 21 Juni. Gemini nggak sih? Gemini atau Gemini atau Gue lebih Cancer? ke Gemini sih. Ya nggak? Iya, karena banyak yang menolak bahwa 21 Juni adalah Gemini, tapi Kayak Gemini is a good thing. Gemini is a good thing. Good cuman trait. memang Gemini yang mepet ke Cancer tuh jadi kayak Gemini tapi sensitif banget. Masa? Gua sih. Gua nggak sensitif. Curhat ternyata. Gue gak sensitif. Gue doang. Ya, gitu. Oh gitu. Karena kan katanya Cancer sensitif ya, I don't kayak know. perasa gitu, Okay. katanya. Mm-mm. Iya, tadi kamu gimana? Apa? Stigma cewek wanita- berotot. Karena wanita berotot waktu ya, Sri iya. Asih kamu berotot banget sih. Berotot. Aku ada Sempet nyampe di dipanggil titik bro nggak? Berotot. Fat level turun jauh banget. Badanku tuh nyampe udah badan atlet sebetulnya, takeran ininya, komposisinya, komposisi badan. Dari air dan fat dan Fat, muscle. iya muscle. Nah itu aku nyampe ada di titik aku ngaca, nyampe kayak ini badan siapa? Ini bukan badan gue gitu. a good way. Are you happy? In a neutral sih. Iya. Are you happy? Iya. I was more like amazed, kayak Okay. ternyata bisa ya gitu. Ternyata nggak ada, badan kita tuh nggak ada limitnya, ngasih limit cuma diri kita sendiri gitu. Dan ternyata ini juga aku baru belajar, baru tahu bahwa kalau misalkan kita cewek-cewek ini kita olahraga di pagi hari, kita tuh jadi punya naikin hormon testosteron kita. Jadi aku ada begitu rutin gym itu tuh kan kita banyak kalau perempuan estrogen kan. Ya, ya. Pas aku rutin nge-gym dan olahraga di titik aku kayak jadi makin tomboy dan kayaknya gue pengen deh bawa motor. Keren. Kalau sekarang ditanya kayak nggak mungkin gue bawa motor, takut. Itu yang ngomong hormon ya berarti. Iya kayaknya Iya, itu banget. perubahan Iya, iya. hormon di badan gitu. Ada ngerasa kayaknya boleh lah gue naik motor aja deh gitu. Itu tapi makanya proses pembelajaran juga tentang diri sendiri. Tapi kalau misalkan mengenai stigma cewek berotot, dulu kan kalau zaman dulu mungkin di Indo, oke, perempuan itu harus kurus, rambutnya hitam, Iya. panjang, putih. Putih. Tapi menurut aku sekarang udah diverse dan perspektif orang-orang juga udah evolve Iya. ya. Dan Ya. sekarang tuh nggak ada ibarat oke, cantik tuh stereotipnya ini. Iya. Sekarang Iya, udah iya, iya. Sekarang udah beragam, luas banget udah gitu. luas dan Udah- semua orang udah mulai iya pudar. benar, which is good, Iya. which is good. Itu balik karena- lagi ke selera yang masing-masing nggak sih? Iya, Kalau biasanya stigma itu kan muncul karena
lawan jenisnya. Mereka prefer certain way of looking, feminim, sisi femininnya kayak gimana. Tapi mungkin cowok-cowok sekarang juga udah open minded gitu dan mereka lebih chill, lebih terbuka dengan sosok cewek kayak gimana. Jadi stigma itu dengan sendiri hilang. Gitu. Oke. Kalau lu gimana rasanya? Gue sebagai cewek berotot. Enggak, maksudnya. Gue enggak. Itu kan stigma itu pasti dari lawan. Kalau gue melihat stigma itu justru malah di luar berototnya, berarti orang ini sangat memperhatikan dirinya. Maksudnya peduli dengan apapun yang terjadi di dalam dirinya gitu. Pertanyaannya buat Davita nih, gue pengen tahu. Kalau misalnya lo lagi harus fit dalam waktu 3 minggu ke depan, kembali ke Sri Asih. Misalnya. Sri Asih 2 ya? Iya, misalnya. Terus gue kasih lu cinnamon roll. Lu makan gak? Makan. Atau stick balado? Kok tahu sih? Suka gue. Cinnamon roll masih mungkin dimakan. Oh iya. Oh dikasih cinnamon. Maaf ya Kak Sigi. Aku risetnya udah sampai coba sini. belum? Udah. Ini enak banget. Ini enak banget. Ini enak banget. Ini lu one nggak of my training favorite. apa-apa, Enggak. Enggak, makanya kenapa gue berani beli. Oh, Silakan. thank you. Yeay. Tapi waktu lo latihan untuk Sri Asih benar-benar makan lo Jaga banget. Sempet bolong sama ginian nggak? Atau stick balado? Sempet. Tapi abis itu ngebalikinnya dengan kayak lebih olahraganya jadi lebih kencang gitu? Atau tetap? Enggak. Jadi gini, dari proses Sri Asih itu dan proses olahraga, jaga makan, dari situ akhirnya aku lebih kenal sama badan aku. Dan dari situ aku akhirnya belajar bahwa kita tuh jangan melakukan diet. Diet itu nggak akan works. Okay. Diet itu cuma sementara. Yeah. Jadi yang kita perlu lakuin itu adalah nge-build rutinitas kita. Dari kita nge-build rutin, change lifestyle, dari situ baru lebih sustainable untuk badan kita. Ini aku perlu tahu. Karena kalau misalkan kita rajin, kayak Kak Sigi deh, udah sepeda 100 kilo dan udah jadi itu sebagai lifestyle dan rutinitas, pasti Kak Sigi makan yang kayak gini-gini juga ada dampaknya nggak di badan? Karena metabolismenya sudah terbentuk. Sedangkan kalau misalkan kita diet, apalagi diet ekstrim yang aku juga pernah jalanin. Bisa ada yo-yo effect gitu, bahkan kayak baliknya lebih. Yang ada metabolisme kita rusak. Iya. Gitu. Dan bakteri-bakteri baik yang ada di perut kita tuh jadi rusak juga. Padahal yang mereka fungsinya untuk ngejaga metabolisme kita gitu. Jadinya kalau misalkan kita punya lifestyle udah ngebentuk itu sebagai rutinitas, sebagai lifestyle, kita makan yang kayak gini-gini, itu nggak apa-apa. Sesekali ya, tergantung ya. Mau ngomong itu nggak apa-apanya ada pose dulu masih ya? pada porsinya ya, karena aku makannya banyak banget lagi yang kayak gini ya. Terus suka manis ya? Suka banget. Jadi Sweet tooth ya? Sweet tooth, mau main course. Kalau makan main course, aku nggak ribet deh. Tapi kalau dessert, aku lumayan kayak spesifik. Nih, abis ini aku makan. Oke. Kenapa aku perlu tahu? Karena jadi kemarin aku habis dari Bali, 5 hari. Makan berantakan banget. Iya. Naik 2 kilo. Boleh nggak sih kayak di brief gitu? Supaya itu tidak terjadi lagi. Karena kalian tuh jaga makan kan pasti? Enggak sih. Kalau lagi diet gue bad mood banget sih. Iya. Gue yang intinya kan kalau orang diet, sebutannya dietnya dalam arti ngurangi makan kan pasti kita ada sesuatu yang hilang dari tubuh kita. Iya betul. Terus kalau kita kalau yang yo-yo diet itu kalau kita tahan terus tiba-tiba boom. Nggak ada motivasi atau apa, disiplinnya hilang, abis itu balik lagi langsung kadang-kadang bisa lebih hancur makannya. Kayak ganti lifestyle itu emang susah banget, tapi kalau udah dijalanin lebih gampang. Dan kayak kalau habis olahraga kadang-kadang mikir, aduh
kerja kerasnya masa hilang gitu aja kalau kita habis ngerti karena jadi lebih ke self control itu sih. Kalau lagi liburan ya kalau lagi liburan cuek ya. Iya. Yang penting pulang bertanggung jawab gitu. Iya, balik lagi mau kerja kadang-kadang bisa lupa makan, bisa apa ya kan. Menurutku apalagi liburan naik 2 kilo tuh kita jangan ketipu sama timbangan. Karena naik 2 kilo bisa itu cuma air, kita habis makan banyak garam gitu. Diving kelamaan, enggak ya? Aku kurang tahu diving tuh, kelamaan bisa enggak, air enggak masuk ke badan. Sudah bercanda. Iya, jadi dan namanya hidup tuh harus, aku belajar gitu harus dinikmatin aja. Nggak ada di hidup tuh yang kayak semuanya sama gitu. Emang pasti akan berubah-berubah termasuk badan. Jadi daripada nge-punish diri kita, gue udah naik 2 kilo, gue harus olahraga, gue nggak makan ini itu nggak fair buat mental kita juga gitu. Jadi nggak mencintai badan kita sepenuhnya dan itu proses yang paling penting juga. Oke. Katarsis sudah tayang di video.com. Udah episode ke 5. Di saat kita merekam ini udah episode ke-5. 5 atau 6? 5. Minggu ini 6. Diangkat dari sebuah novel. Hari ini hari apa? Senin. Oh iya. Gimana sih, Pak? Pekerja keras ya, diangkat dari sebuah novel, betul? Boleh diceritain? Jadi series ataupun novel Katarsis ini menceritakan tentang perjalanan Tara. Dia ditemukan di dalam kotak dan keluarganya. Tara adalah kamu? Tara adalah aku dan semua keluarganya sudah brutal terbunuh. Dan series ini menceritakan journey mencari siapakah pembunuhnya dan dalam journey itu malah membuka trauma dari setiap karakter. Berarti ini thriller pertama kamu yang berdarah-darah. Ini series pertama aku. Biasanya aku film, ini series pertama. Dan ini dark comedy thriller. Oh, ada komedinya? Ada. Komedi habis. Beneran. Ntar dulu, kalau dari yang dijelasin tadi, seorang wanita ditemukan dalam sebuah peti berdarah-darah dan keluarganya dibantai. Komedinya di mana ya? Life is a comedy, no? Yeah. Well, that's true. Even the shittiest. Even the shittiest day is laughable. Iya, tergantung kita yang niatnya kayak gimana. Iya. Kalau nggak salah. Kocak banget sih, to be honest. Karena gue di sini jadi Ratna dan Ratna itu adalah? Ratna adalah librarian tempat dia bekerja. Jadi I'm her boss gitu. Gue sengaja nggak baca skripnya sepenuhnya karena I want to experience as an audience juga. Jadi setiap minggu I look forward setiap minggu untuk nonton dia di Katarsis. Dan gue dari point of view, gue nggak tahu ceritanya jadi previewnya juga nggak nonton? Gue nggak mau tahu. Jadi gue nonton menarik. Damn, it's so good. Bukannya gara-gara gue involved, cuman guys, it's so good. It's so good karena for someone trust her. Dark comedy, it's kayak Wes Anderson, a bit of Tarantino, terus good stuff. Ya. Dan directornya, she picked the director, jadi she made a good decision. Kayak sih, it's amazing. Gue jadi Ya, tapi karena lu cerita itu tadi ada dark comedy. Something new and fresh. Definitely. Karena kita nggak bayangin, ini udah pembunuhan berdarah-darah, ini kayaknya gelap banget, enggak. It's all colorful, pink. Musiknya, menurut aku musiknya juga bagus banget. Yang scoring? Yang scoring itu ada lagi yang ngerjain. Actually Randolph. Dan Randolph juga, ya. Bukan cuma scoring, dance-nya juga itu Randolph loh beberapa. Direkturnya namanya Randolph. Dia sebelumnya bikin Preman. Hai Randolph. Series pertama? Series pertama. Apa perbedaannya kerja di film dan kerja di series? Apa ya? Yang paling signifikan. Untuk sekarang belum ada yang ring a bell. Mungkin kalau misalkan film kita kerja sekian lama lalu tayang sekali dah. Series kita kerja sekian lama dan setiap minggu kita
Oh, ada dapat excitement tertentu ya? A bit of it itu juga Iya, sesuatu iya. yang menarik. Tapi kalau misalkan dari sisi experience kerjanya, nggak ada karena kita syuting juga langsung semua kan. Oke. Kita ada 8 episode dan kita syuting itu dalam beberapa bulan dan iya nggak ada dari ritme kerjanya aku nggak ngerasa ada yang beda ya dari film. Kalau Kak Sigi? Ada nggak yang kayak ini Enggak beda sih. banget? Enggak ya? Enggak. Dia karena mungkin dari segi pas hasilnya nontonnya dari cicil setiap minggu gitu, you just see kayak the hard work tim kalian bikin dalam series ini, jadi kata oh iya ya it translate to the screen gitu. Tapi mungkin ya maksudnya untuk generasi sekarang kan pengen something different. Ya. Terus we're exposed to apa ya weird stuff on the social media kan. Weird stuff. Jadi pas nonton Katarsis nih, you will enjoy those what the moments, gitu. Okay, that's hell? interesting. What's going on? Tapi you know itu sengaja dibikin kayak gitu. Dan bahkan katanya kostumnya juga bukan cuman fashion, tapi kayak ada apa sih? Ada a layer, ada maksud dari yang pengen disampaikan dari kostumnya juga gitu ya. Jadi memang Randolph, sutradara dari Katarsis ini, dia amat sangat detail dan spesifik dan juga kreatif dan juga dark dan juga fun at the same time. Itu menjelaskan sehingga kadang aku tuh nanya Randolph, are you okay gitu. Karena ketika baca skripnya it's so many things going on, tapi in the most simple, tetap simple gitu. It's very smart. Iya, it's very smart. Kita sebagai audience pun juga di apa ya, kayak dibawa untuk think harder. Okay. Gitu loh. Kayak ayo dong, mikir lebih jauh lagi biar lu bisa nangkep scene ini. Jadi kita pun jadi gue jadi nggak kayak I hate when I watch a film terus dianggapnya bego, jadi didikte ya. They always explain things to you. Jadi I get it gitu. Tapi yang ini come on. Jadi lebih kolaboratif gitu ya. Iya, you can be smarter. Ayo bisa nangkep nggak lo jokes-nya itu kadang-kadang. Damn, so smart. Iya, setuju. Tapi at the same time juga Randolph ngasih semua tim, nggak cuma dari aktornya, itu kebebasan untuk berkreasi juga. Jadi itu sebuah experience baru juga buat aku. Aku baru keinget. Jadi perbedaannya mungkin juga film dan series adalah, bayangin kita punya 8 episode. Dan setiap 8 episode itu kurang lebih hampir 1 jam. Dan dari sisi aktor, challenge-nya mungkin, kita kan syuting nggak episode 1, habis itu episode 2, kita nggak gitu. Kadang episode 1 sama episode berapa di hari yang sama. Nah, itu untuk ngejaga konsistensi emosinya dari sisi acting itu lumayan cukup challenging. Ya itu menarik karena waktu itu aku pernah ngobrol sama Sal. Dia waktu itu syuting apa ya? Pokoknya dia lagi syuting terus dia nelpon cerita gitu. Hari ini tuh scene gua harus frustasi. Terus gua dari pagi gua udah merasa frustrasi. Gue udah menanamkan bahwa hari ini gue akan frustrasi. Pas kameranya nyala, hilang frustrasinya. Gitu, kayak ternyata maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh emang nggak bisa, gimana sih cara nge-build apa namanya suatu keadaan untuk scene-scene tertentu gitu? Aku belajar untuk terutama film yang kayak gini ya, untuk series yang kayak gini yang kayak thriller tapi dark comedy tapi kayak it's really out of apa box yang biasanya gitu. Aku paham sih maksudnya atau rasanya yang Sal tadi experience, karena dari sisi aktor juga aku ngerasa kita tuh nggak boleh terlalu mengkotakkan emosi kita dari awal. Kita harus bisa fleksibel karena begitu kita udah masuk ke set,
Jadi kita nggak boleh semua tuh udah kita rencanain banget, karena nanti bisa aja lawan main kita bereaksi nggak sesuai sama yang kita latihan. Atau maksudnya bukan latihan, yang kita udah create skenario di kepala kita. Jadi menurut aku penting sekali as an actor tuh kita in the moment untuk aksi reaksinya kita. Karena kalau kita udah plan itu semua terlalu rigid, kita begitu sampai on set, aduh adegan ini gue duduk lagi. Padahal gue nge-setnya di kepala gue tuh gue harus berdiri gini. Nah, belum itu lagi jadi nggak bisa. responsnya gitu ya. Iya gitu. Jadi kita harus bisa terus adjust. Oh ternyata ini gini, dan reaksinya dia misalkan tiba-tiba kayak gimana. Oh berarti gue gitu. Itu momen paling pentingnya untuk aksi reaksinya juga. Bahkan kamu merubah cara jalan dan cara ngomong. Iya. Untuk katarsis. Iya. Kayak gimana ngomongnya? Jadi, boleh dicontohin nggak? Udah lupa loh. Nonton aja katarsis. Nonton aja katarsis biar bisa. Itu bridging gua. Terima kasih. Kalau mau tahu Pevita berubah ngomong dan berubah jalannya kayak gimana, nonton katarsis di video.com, udah tayang, guys. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang selalu gua tanyakan, yang akan selalu gua tanyakan ke semua orang nanti. Kalau misalkan kalian akan terdampar di satu pulau sendiri selama 1 tahun, nggak usah khawatir tentang makanan dan lain-lain dan tempat tinggal, ada. Cuman kalian akan terdampar di sebuah pulau. Cuman boleh bawa 1 album dari 1 artis. Apa? Kasih Gi dulu. 1 tahun dalam 1 pulau sendirian, nggak ada orang lain. Cuman boleh bawa 1 album dari 1 artis. Any albumnya, jangan. No, nggak boleh any. Radiohead yang No Surprises. Radiohead. Oke, karena aku akan membawa Radiohead ke komputer. Iya. Kamu apa? Malu. Tapi depressing ya? Hah? Kan iya dong. Itu yang aku pikirkan pertama juga. Terus akhirnya aku mengganti jawabanku. Apa? Bob Marley, Legend deh. Kayaknya lebih kayak bangun-bangun, kan? singing don't worry about it. Oh, gue nggak apa-apa kok di sini gitu. Tapi kalau mikir-mikir dia juga suicidal. Iya sih. He kill himself. Ya, tapi Radiohead. Iya, suicidal. Iya, semoga enggak. Cuman maksudnya gue cuma butuh nama albumnya dan artisnya. Kamu apa? Kenapa malu? Malu. Kenapa malu? Itu yang harus dijawab sih. Uh, Dan yang make sense yang kadang-kadang yang popish yang Westlife. oh really? Iya. Westlife tuh kayak comfort music aku aja, Oh, bukan Rasa cuma. dulu ada memori yang Iya, nempel. jadi bukan cuma lagunya, memorinya dan memorinya. feeling Yep. pada saat itunya yang comforting banget. Karena Westlife itu waktu aku masih 3 atau 4 SD, di mana everything was just so beautiful rasanya. Jadi something very comforting about Westlife and Backstreet Boys. Aku lagi ngebayangin bangun tidur, kayak nostalgic aja. ada suara ombak, Westlife. Iya. Day after day, sambil masakan, time passes away, and I just can't get you out. Iya, ini masuk akal. Cuman kalau bangun tidur, nggak harus. Iya, udah no surprises. Kayaknya enggak ya. Our House, tapi gue nggak tahu siapa yang nyanyi. Our house is very 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 fun house. Siapa ya? Bill, lupa. Tapi tahu. Gue dulu suka nyanyi itu, jadi gue balik lagi. Paul Simon bukan ya itu ya? Mungkin ya. Kalau nggak salah. Bukan lagunya, memorinya, nostalgic feelingsnya, kayak kita tahu. To build the willing of living every single day, aku bangun harus sendirian, bertahan. pulang, lo biar I don't mind. That would be a dream buat tinggal di pulau sendiri sendirian. setahun. Itu kayak seru Mungkin ya. nggak sendirian sih, tapi I don't mind. Kalau sendirian Berdua, mungkin. bertiga, berempat. Iya. Oke. Terima kasih sudah mampir ke Talkative. Thank you so much. Seru banget ngobrolnya. Banyak juga yang gue mendapatkan pelajaran tentang disiplin diri supaya gue tidak
naik 2 kilo dalam 5 hari. Kalau seminggu mungkin agak nggak apa-apa ya, 5 hari kayaknya kecepatan gitu. Jadi terima kasih untuk obrolannya. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum nonton Katarsis, harus karena setelah ngobrol barusan gue pulang akan langsung nonton. Jadi kalian juga harus nonton, kayaknya bakalan mind blown. Mind blown. Jadi terima kasih Pevita. Terima kasih Sigi. Thank you so much. Sampai bertemu lagi di Ya, gitu deh. See you. Ayo apa? Kita bisa makan ini Kak sekarang.